Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba telaah lebih dalam nih sebuah tulisan judulnya Ketika Alam Bicara, Mendengar Peringatan Bumi. Ini semacam catatan personal gitu ya tentang gimana rasanya ada yang ganjil sama alam kita di Indonesia belakangan ini. Nah, tujuan kita kali ini kita mau gali apa sih peringatan yang disoroti tulisan ini? Dan ya, apa artinya buat Anda? Pernah nggak sih Anda merasa cuaca kok aneh ya akhir-akhir ini? Tulisan ini berangkat dari situ. Yuk kita bedah bareng. Iya betul. Fokusnya memang ke situ. Gimana penulisnya tuh mengamati dan lebih dari itu mencoba memaknai ya fenomena-fenomena alam ini. Jadi bukan sekedar kejadian acak, tapi kayak ada semacam komunikasi gitu dari bumi tempat kita tinggal. Oke. Mari kita lihat detailnya. Penulis ini cerita hal-hal yang spesifik yang mungkin Anda juga rasakan. Ada soal keluhan petani di Temanggung, gimana musim tanam jadi nggak jelas gitu, nggak bisa ditebak, panen padi jadi ya berisiko. Iya. Ketidakpastian ya. Terus ada kontras yang ironis banget. Di satu sisi kekeringan atau gagal panen, di sisi lain malah ada kebakaran hutan hebat di Kalimantan. Sampai langitnya gelap pekat gitu kan? Nah, iya itu. Dan belum lagi dampak langsungnya yang digambarkan ya, kayak banjir bandang di Papua itu. Dahsyat. Tulisan itu cerita gimana bencana itu nggak cuma rumah yang hilang, tapi trauma. Bekasnya dalam banget. Benar banget, skala kejadiannya itu loh. Dan penulis juga nggak lupa nyebut soal aktivitas gunung berapi. Disebutin contohnya Marapi, terus Ibu juga. Kayak ada getaran dari dalam gitu ya, ngingetin kita, hey, kami masih ada. Yang menariknya menurut saya, cara penulis merangkai semua ini. Peristiwa-peristiwa yang beda-beda, cuaca aneh, api, banjir, gunung meletus, itu jadi satu narasi. Jadi bukan lagi kejadian sendiri-sendiri, tapi kayak sinyal yang nyambung gitu. Oh, jadi kayak satu rangkaian ya? Iya, kayak gitu. Dan ini kan nyentuh banget realitas Indonesia ya. Tanahnya subur, indah, tapi ya sekalian juga penuh risiko geologis. Gempa, letusan, longsor. Kesuburan sama kerapuan tuh jalan bareng kan? Nah, di titik ini nih, penulisnya kayak ngajak kita geser cara pandang. Ini yang menurut saya penting. Jadi bukan cuma ngelihat alamnya yang berubah atau marah, tapi fokusnya pindah. Mungkin ini lebih ke kitanya ya. Manusia yang terlalu banyak nuntut, tapi kurang dengerin. Betul. Dan pergeseran itu penting loh. Jadi nggak cuma nyalahin alam, tapi ngelihat ini sebagai ya akibat atau respons dari tindakan kita. Makanya penulis terus terang ngajak kita semua, termasuk Anda yang dengerin, buat ngacat. Lewat pertanyaan-pertanyaan kayak, udah cukup peduli belum sih kita? Atau kita masih cuek aja sama penebangan liar? Buang sampah sembarangan? Atau jangan-jangan kita cuma nonton aja gitu ya? Ada perusakan demi untung sesaat. Iya. Jadi pesannya itu kayak yang ditulis di sana lebih kerasa kayak peringatan ya, bukan kayak kemarahan membabi buta. Peringatan lewat ya itu tadi, panas yang nyengat, banjir tiba-tiba, gunung yang batuk. Iya, persis. Dan kalau kita tarik ke gambaran lebih besar, tulisan ini sebenarnya ngebawa isu lingkungan jadi bukan cuma soal teknis atau kebijakan pemerintah aja, tapi ini jadi tanggung jawab kita banget, personal dan bareng-bareng. Narasi Indonesia rumah kita itu jadi kena banget. Buat Anda ya, jelas relevansinya. Kita semua tinggal di rumah yang sama ini. Kondisinya ya tergantung kita semua, mau dirawat atau malah dilukai. Jadi kalau kita simpulkan nih dari pembahasan ketika alam bicara ini, intinya apa ya? Saya rasa yang paling kuat itu ajakan buat kita mulai sadar mendengarkan, benar-benar perhatiin gitu, tanda-tanda alam di sekitar kita. Baru setelah itu, mikirin tindakan nyata sebagai responsnya. Nah, pertanyaan buat Anda renungin nih, gimana Anda pribadi ngerasain atau ngelihat bisikan atau mungkin teriakan alam ini di lingkungan Anda? Dan mungkin sebagai pemikiran penutup ya buat Anda bawa pulang, penulis kan di akhir ngajak pembaca buat cerita juga pengalaman mereka soal perubahan alam. Ini jadi mikir lagi nih pertanyaan lanjutannya. Gimana kalau cerita Anda, pengalaman pribadi Anda, pengamatan kecil Anda soal lingkungan sekitar, ternyata itu bisa jadi pemantik gitu loh, pemantik kesadaran buat orang lain. Atau bahkan jadi aksi nyata di komunitas Anda. Seberapa besar sih potensi kekuatan dari cerita-cerita kita masing-masing ini, kalau dikumpulin, buat jaga rumah kita bareng-bareng?